Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 5 pada subtema 4 Bahasa Indonesia, PPKN, SBDP, dan PJOK. Nah, sebelumnya silahkan kalian buka subtema 4 halaman 87-88. Nah, di sini pada halaman 88 eksplorasi materi yang berjudul membaca indah puisi anak tentang alam. Nah, sebelumnya kamu sudah memahami apa itu puisi? Puisi itu merupakan ungkapan perasaan si penulis yang disajikan dalam syair yang indah. Membaca puisi itu harus dilakukan dengan tepat. Harus memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi wajah saat membaca puisi. Lafal itu apa? Lafal adalah cara pengucapan kata demi kata. Jadi, lafalnya itu harus terdengar jelas. Tidak boleh berbisik-bisik. Lalu intonasi. Intonasi itu ketepatan penekanan nada pada setiap kata. Ini kalian garis bawahi ya. Lafal itu apa? Intonasi itu juga digaris bawahi. Intonasi tadi apa? Ketepatan penekanan nada pada setiap kata. Ada kata yang dibaca keras, ada juga kata yang dibaca pelan. Tergantung makna dari kalimat tersebut. Lalu ada juga ekspresi wajah. Ini juga digaris bawahi. Ekspresi itu mimik wajah atau raut muka saat membaca puisi. Ada yang ekspresinya senang, sedih, kecewa, marah, maupun putus asa. Jadi kita membaca puisi harus dihayati. Itu puisinya berisi tentang hal yang menggembirakan atau yang menyedihkan. Jadi diekspresikan dengan mimik wajah atau raut muka. Lalu selanjutnya buka halaman 80. Menulis puisi sederhana. Halaman 95. Di sini ada menulis puisi anak sesuai tema. Nah, kamu pasti pernah mengalami perasaan senang, sedih, kecewa, marah, maupun kagum. Nah, perasaan tersebut itu dapat kamu ungkapkan melalui sebuah puisi. Nah, puisi ditulis berdasarkan tema. Temanya apa? Sebelum membuat puisi, alangkah baiknya kita membuat tema. Tema itu inti dari tulisan. Kira-kira mau buat puisi tentang temanya yang sedih apa yang senang. Nah, berikut langkah-langkah menulis puisi. Pertama, langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tema puisi. Yang kedua, menentukan pemilihan kata yang tepat. Yang ketiga, menyusun kata-kata yang telah dipilih menjadi baris puisi. Nah, itu antara lain ya, ada 3 langkah. Lalu selanjutnya buka halaman 98. Nah, di sini mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta tolong. Andi berlibur ke Yogyakarta. Di kota tersebut, Andi mengunjungi keraton Yogyakarta. Andi sangat takjub melihat keindahan keraton. Andi ingin foto dengan latar belakang keraton. Untuk itu, Andi minta tolong pada orang di sekitarnya. Bagaimana percakapannya? Nah, di sini ada di halaman 99. Siang, Kak. Maaf mengganggu. Nama saya Andi. Bolehkah saya minta tolong? Ya, kalian simak halaman 99. Di sini kurang jelas ya.
bolehkah saya minta tolong? Lalu si kakak menjawab, hai Andi, nama saya Maya, tentu boleh. Apa yang bisa saya bantu? Lalu si Andi berkata lagi, saya ingin foto dengan latar belakang keraton Yogyakarta. Maukah Kak Maya mengambil foto Andi dengan latar belakang keraton? Lalu si kakak menjawab, baik, saya akan mengambil foto Andi. Nah, di sini minta tolong pada orang lain itu hendaknya menggunakan dengan sikap yang santun. Andi telah bersikap santun kepada orang lain. Jadi sikap Andi ini perlu atau patut ditiru. Ketika minta tolong itu akan menggunakan kata tolong. Maukah, sudikah, sekiranya. Nah, antara lain itu yang kalian gunakan untuk permintaan tolong. Nah, kenapa harus dengan kata santun atau kalimat-kalimat yang santun? Supaya orang yang dimintain bantuan itu bersedia untuk membantu kita. Selanjutnya, dibuka lagi halaman 104. Masih bahasa Indonesia. Nah, di sini menjelaskan makna ungkapan permintaan tolong yang ditemukan dalam teks percakapan. Nah, masih ingatkah kamu cara meminta tolong yang baik? Nah, tadi sudah dijelaskan kalau minta tolong harus dilakukan dengan cara yang santun. Nah, di sini ada sebuah percakapan antara Reni dan Mona. Mona, bolehkah aku meminta tolong? Lalu Mona menjawab, boleh Ren, kamu mau minta tolong apa? Lalu kata Reni, aku melihatmu pintar sekali melakukan lompat tali. Maukah kamu mengajariku bermain lompat tali? Lalu kata Mona, tentu, dengan senang hati aku akan mengajarimu. Lalu Reni menjawab, asyik, terima kasih Mona. Nah, itu merupakan contoh percakapan di mana si Reni minta tolong diajarkan untuk bermain lompat tali. Lalu selanjutnya halaman 106 kalian buka di sini menulis kalimat permintaan tolong. Kalimat permintaan tolong itu digunakan untuk meminta bantuan orang lain. Nah, setelah kita meminta tolong kepada seseorang, hendaknya kita ucapkan terima kasih. Nah, kalimat permintaan tolong itu dapat disusun dalam sebuah teks percakapan. Cara membuat teks percakapan yang memuat kalimat permintaan tolong yang pertama, cara-caranya buat teks percakapan. Yang pertama, tentukan tema yang menjadi inti permasalahan. Temanya apa nih? Lalu yang kedua, tentukan siapa saja yang terlibat dalam percakapan. Kalau kalian tidak tahu percakapan itu obrolan. Biasanya teman sebangku kalian nih, kalian suka berbicara atau bercakap-cakap, ngobrol, itu namanya percakapan ya. Lalu tadi cara yang ketiga, tuliskan kata sapaan di awal percakapan. Jadi awal-awalnya kalian bercakap-cakap terlebih dahulu, baru nanti disisipkan kalimat permintaan tolong. Yang terakhir, gunakan kata tolong pada kalimat permintaan tolong. Contoh percakapan juga ada di halaman 107 yang atas. Silahkan kalian buka, kalian baca percakapan yang tertera pada halaman 107. Selanjutnya kita beralih ke materi PPKN halaman 91. Nah, di sini perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Mari kita baca materinya bersama-sama. Sebentar lagi liburan sekolah tiba. Andi dan keluarga berencana mengisi liburan dengan berwisata. Andi dan keluarga bermusyawarah untuk menentukan tujuan wisata. Semua anggota keluarga saling menyampaikan pendapat. Mereka menyampaikan pendapat dengan santun. Akhirnya mereka sepakat pergi ke kebun binatang.
Nah, musyawarah itu apa? Sudah pernah Ibu jelaskan. Musyawarah itu membicarakan masalah bersama-sama. Jadi misalnya dalam suatu keluarga, kamu ingin ke kebun binatang, kakak kamu pengen ke Ancol. Kira-kira bagaimana jika berbeda pendapat? Nah, di situ kita pecahkan permasalahannya dengan cara bermusyawarah. Kira-kira berapa yang setuju ke Ancol, berapa yang setuju ke kebun binatang. Nah, dari situ kita dapat jawaban atas musyawarah yang telah kita laksanakan di dalam suatu keluarga. Nah, di sini saat melakukan musyawarah, sampaikan pendapatmu dengan santun. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, gitu ya. Kita juga harus menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, jadi nggak boleh egois. Misalnya kakak kamu dan adik kamu maunya ke Ancol, terus kamu pengen ke kebun binatang, ternyata lebih banyak yang pengen ke kebun binatang daripada lebih banyak yang pengen ke Ancol daripada ke kebun binatang. Jadi kamu harus menerima keputusan dari hasil musyawarah tersebut. Nah, tadi musyawarah itu merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila yang disimbolkan dengan kepala banteng. Lalu bunyinya bagaimana sila keempat? Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu selanjutnya kalian buka lagi halaman 102. Halaman 102. Di sini perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Musyawarah adalah memecahkan masalah secara bersama-sama. Musyawarah adalah termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Saat bermusyawarah, sebaiknya kita bersikap baik. Nah, berikut sikap baik saat melakukan musyawarah. Yang pertama apa? Mendengarkan orang lain yang sedang menyampaikan pendapat. Lalu tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan yang ketiga, tidak memotong pembicaraan saat orang lain menyampaikan pendapatnya. Lalu apa sikap-sikap yang harus dihindari saat musyawarah? Ini juga ada sikap-sikap yang harus kita hindari. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini tidak boleh dilakukan saat musyawarah. Lalu tidak memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi jika ada teman kalian ingin menyampaikan pendapat, jangan dihalang-halangi. Atau kamu ingin memaksakan kehendak orang lain, itu tidak boleh. Lalu yang ketiga, memotong pembicaraan orang lain. Dan yang terakhir, tidak memperhatikan orang lain saat mengemukakan pendapatnya. Jadi kita harus saling menghargai. Kalau misalnya teman kalian sedang mengungkapkan pendapat, sebaiknya kalian mendengarkannya. Jangan asik ngobrol sendiri atau pura-pura tidak mendengar. Selanjutnya dibuka lagi LKS halaman 105. Di sini ada perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Mari kita baca materinya. Andi dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Saat bermain, mereka menaati aturan. Semua menjaga kebersihan halaman sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Andi dan teman-teman tidak merusak tanaman di halaman sekolah. Bermain adalah hak. Menjaga kebersihan adalah kewajiban. Jadi ingat ya, kalian harus bisa membedakan apa yang disebut hak, apa yang disebut dengan kewajiban. Hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang. Seimbang itu artinya adil atau tidak berat sebelah. Bersikap adil itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Lalu sila kelima Pancasila disimbolkan dengan padi dan kapas.
Bunyi sila kelima bagaimana? Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh pengamalan sila kelima Pancasila antara lain yang pertama, bersikap adil kepada semua orang. Yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, hidup secara hemat. Yang keempat, memberikan bantuan kepada korban gempa. Lalu selanjutnya kita beralih ke materi SBDP halaman 89. Nah, SBDP membuat karya kerajinan dengan bahan buatan. Di sini ada 4 contoh bahan buatan, antara lain plastisin, benang wol, kertas, kain perca. Nah, ini merupakan contoh-contoh bahan buatan. Nah, bahan-bahan tersebut itu bisa digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Bisa membuat kerajinan tangan dari botol bekas, dari plastisin, atau kerajinan tangan dari kain perca. Antara lain seperti itu ya gambarnya kerajinan-kerajinan yang tertera pada halaman 89. Lalu selanjutnya buka halaman 96. Di sini membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Setelah melihat kupu-kupu, Nita mempunyai ide untuk membuat karya hiasan. Nita akan membuat karya hiasan dengan kain flanel. Terlebih dahulu Nita mengumpulkan alat dan bahan. Apa saja alat dan bahannya ada di halaman 97. Antara lain yang pertama, kain flanel kalian siapkan, lalu kertas karton, pensil, gunting, dan lem. Nah, cara-caranya yang pertama, membuat pola kupu-kupu bagian depan, bagian belakang, dan aksesoris di kertas karton. Menggunting pola kupu-kupu di kertas karton dan menempelkan pola tersebut pada kain flanel. Lalu menggunting kain flanel sesuai pola. Lalu yang cara ketiga, menempelkan kain flanel bagian depan dengan bagian belakang pola kupu-kupu yang sudah digunting. Menempelkan aksesoris pada kain flanel yang telah digunting sesuai pola kupu-kupu. Nah, cara-caranya seperti itu ya. Nanti jika waktunya sudah tepat, Ibu akan adakan pembuatan karya seni atau karya hiasan dari kain flanel. Nah, selanjutnya buka lagi halaman 100. Nah, di sini membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Nah, di sini ada bahan buatan atau memanfaatkan bunga plastik untuk membuat karya hiasan. Nah, kalian pasti sudah pernah melihat apa yang disebut bunga plastik, bunga yang terbuat dari plastik. Nah, bunga plastik itu kalian tempelkan ke sebuah bingkai foto. Nah, di sini cara-caranya yang pertama, kumpulkan alat dan bahan, misalnya bunga plastik, figura, lem, dan foto. Lalu yang kedua, tempelkan bunga plastik pada bingkai menggunakan lem. Jadi bunga plastiknya kita tempel-tempelkan pada bingkai pakai lem. Lalu keringkan di bawah terik matahari, dan terakhir tempelkan foto di bingkai. Kurang lebih seperti itu ya langkah-langkahnya. Selanjutnya buka lagi halaman 93, ini PJOK. Halaman 93 ini PJOK. Mempraktikkan variasi gerak melayang.
Andi bermain di taman. Andi melihat anak-anak bermain lompat peti. Andi tertarik dengan permainan lompat peti. Andi kemudian ikut bermain bersama. Kali ini giliran Andi melompat peti. Pertama-tama, Andi berlari dari jarak jauh. Andi kemudian melayang dan melompati peti. Nah, gerakannya seperti itu ya. Kalian bisa mempraktekkan di rumah dengan pengawasan kedua orang tua. Karena apabila benda atau peti yang dilompati terlalu tinggi itu juga berbahaya. Jadi harus di bawah pengawasan orang tua. Selanjutnya halaman 103. Menjelaskan variasi gerak mendarat dalam aktivitas senam lantai. Bel istirahat berbunyi. Andi bermain di halaman sekolah. Andi melihat Rudy bermain lompat-lompatan. Andi memperhatikan dengan seksama. Andi memahami gerakan yang dilakukan Rudy saat mendarat. Kemudian Andi mencoba melakukannya. Nah, di sini bermain lompat-lompatan dengan dihalangi atau terdapat sebuah benda untuk tolak ukur lompat yang akan dilakukan. Nah, untuk materi PJOK, SBDP, PPKN dan Bahasa Indonesia subtema 4 hanya sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri, atau ada yang masih belum paham, dibaca ulang LKS-nya. Sekian, Ibu tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.